Berjumpa kembali dengan saya, Joko Nugroho, PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan untuk mempelajari mengenai sedimen pada siklus hidrologi. Secara umum, proses terjadinya angkutan sedimen itu akan mencakup wilayah yang sangat luas. Namun demikian, kita akan membatasi hanya pada proses terjadinya angkutan sedimen pada siklus hidrologi pada aliran permukaan saja. Dalam hidrologi, kita membagi menjadi 3, yaitu terkait dengan produksi sedimen, transportasi sedimen, dan juga deposisi. Pada gambar ini terlihat adanya suatu dinamika pada suatu sungai di daerah hulu. Kalau kita lihat, ukuran butirannya sangat besar, ya, karena pada daerah hulu itu memiliki kapasitas transport yang tinggi dan juga cenderung mengalami degradasi. Pada lokasi yang lain, misalnya pada ruas tengah maupun hilir, tentunya karakteristik proses sedimentasi akan berbeda. Karakteristik sedimen. Karakteristik sedimen ditentukan oleh ukuran partikel, distribusi ukuran butir, bentuk partikel, kecepatan jatuh, berat jenis sedimen, konsentrasi sedimen. Ukuran butir bisa kita bagi menjadi 3, yaitu diameter triaksial, panjang, tengah, dan pendek. Diameter ayak atau sieve diameter merupakan ukuran bukaan ayakan di mana butiran masih dapat lolos. Sedangkan diameter sedimentasi atau sedimentation number atau sedimentation diameter adalah ukuran dari butiran yang bulat sempurna yang memiliki berat jenis dan kecepatan jatuh sebagaimana butiran yang diwakili pada fluida dan temperatur yang sama. Berikut ini adalah range dari sedimen menurut American Geophysics Union. Diameter ayak dan bentuk butir. Karena distribusi dari butiran itu memiliki distribusi tertentu, maka di sini ada yang namanya standar deviasi geometrik untuk bisa mengidentifikasi bagaimana range atau mungkin keberagaman dari diameter pada satu material sedimen. Kita lihat di sini adalah satu contoh dari hasil sieve analysis. Kemudian bentuk butiran akan berpengaruh dalam bentuk faktor bentuk atau shape factor, di mana SF itu adalah atau shape factor itu adalah C dibagi akar AB. Untuk butiran bulat sempurna maka SF sama dengan 1, sedangkan untuk material alami biasanya sekitar 0,7. Ukuran butir, diameter nominal atau DN merupakan butir yang volumenya sama dengan butiran yang dimaksud. Sedangkan rata-rata diameter geometris kita bisa menghitungnya dengan formulasi dg. Kemudian diameter rata-rata atau min diameter merupakan ukuran yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan ukuran diameter dan juga fraksi dari sedimen yang diwakili. Kemudian diameter median adalah ukuran saringan, di mana 50% dari sampel sedimen itu dapat lolos dari saringan. Kecepatan jatuh butiran. Kecepatan jatuh butiran merupakan parameter yang sangat penting dalam memahami transport sedimen. Merupakan kecepatan akhir dari butiran yang jatuh pada lingkungan air. Kemudian untuk kecepatan jatuh akan dipengaruhi oleh bentuk butiran, ukuran butir, viskositas, dan konsentrasi sedimen, serta turbulensi dalam perairan di mana sedimen itu berada. Oke. Kemudian kecepatan jatuh ini juga merupakan parameter yang penting untuk mengetahui kondisi transport, apakah sedimen diam, apakah terangkut dalam bentuk bed load atau suspended. Kecepatan jatuh butiran, sebagaimana kita lihat di sini, ini dipengaruhi oleh faktor bentuk, kemudian suhu, dan juga ukuran dari butirannya. Kecepatan jatuh butiran dapat kita hitung dengan persamaan berikut ini, yang merupakan
dipengaruhi oleh berat sedimen, terus kemudian gaya apung dan gaya hambat. Untuk bilangan Reynolds kurang dari 1, maka kecepatan jatuh dapat kita hitung dengan persamaan berikut ini. Nah, apabila kita memperhitungkan waktu, maka persamaan yang disamarkan ini akan diperlukan dalam formulasi kita. Produksi sedimen. Sedimen berasal dari proses erosi, di mana erosi adalah proses pelapukan yang terjadi akibat kondisi fisik maupun kondisi kimia yang terjadi pada material yang terpapar atau terekspos di alam. Jenis-jenis erosi dapat kita lihat di sini, ada tipe 1 sampai dengan 4. Dimulai dari akibat hujan, terus kemudian berupa aliran lembaran atau sheet erosion, kemudian juga bisa berupa rill atau gully erosion, dan juga bisa berupa stream atau channel erosion. Proses erosi permukaan dipengaruhi oleh kondisi butiran, kemudian juga dipengaruhi adanya faktor organik di permukaan, dan juga dipengaruhi oleh adanya ukuran butiran yang lebih besar. Adanya ukuran butiran yang besar menyebabkan infiltrasi mudah terjadi sehingga limpasan permukaan itu lebih kecil. Sedangkan untuk butiran yang kecil, maka cenderung infiltrasinya adalah rendah, maka limpasan permukaan akan lebih besar. Adanya material organik akan memberikan hambatan terhadap aliran dan juga melindungi permukaan tanah dari erosi. Perhitungan erosi lahan dapat kita lakukan dengan mengetahui energi kinetik, erodibilitas, faktor topografi, tamanan penutup, dan metode pencegahan erosinya. Persamaan yang umum digunakan awalnya adalah persamaan Universal Soil Loss Equation atau USLE. Persamaan ini merupakan persamaan yang menunjukkan pengaruh dari erosivitas hujan, faktor tanah, topografi, tutupan lahan, dan usaha pencegahan erosi yang ada. Erosivitas hujan dapat dihitung berdasarkan intensitas hujan dengan persamaan berikut ini. Sedangkan untuk faktor tanah atau K akan berbeda tergantung dari jenis tanahnya. Dan juga dipengaruhi oleh adanya persentase material organik. Kemudian kelas erodibilitas tanah menurut USDA itu dibagi menjadi 6. Mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Sedangkan untuk kondisi tanah di Jawa, kita bisa melihat di sini, di beberapa lokasi, kondisinya antara lain mulai dari sangat rendah sampai dengan sedang. Untuk faktor topografi atau LS, kita bisa menggunakan diagram berikut ini. Dengan mengetahui panjang dari lereng dan juga kemiringan lahan, maka kita bisa menentukan faktor LS. Misalnya, apabila panjang 100 meter, kemudian kemiringan 10%, maka kita bisa mencari, kita ini fix 100, kita tarik ke atas, ketemu dengan slope 10%, kemudian kita tarik ke kiri. Sehingga di sini sekitar 1,5 nilai LS-nya. Nah, kemudian faktor penanaman atau cropping, di sini ada beberapa, misalnya untuk tanah yang tidak terganggu di hutan, kita bisa melihat di tabel 11.6. Kemudian untuk pada slope yang terkonstruksi atau tidak alami, kita bisa lihat pada tabel yang sebelah kiri atau 11.6b. Kemudian untuk lahan pertanian, kita bisa melihat di sini, akan dipengaruhi oleh jenis vegetasi dan juga persen covernya. Nah, kemudian untuk konservasi yang dilakukan akan juga berpengaruh. Di sini dipengaruhi oleh kelandaian dan juga jenis dari praktek yang dilakukan. Di sini ada 3 jenis ya. Jenisnya ada bertani dalam kontur, terus kemudian menggunakan strip crop, kemudian menggunakan teras. Sebagai contoh di sini adalah penggunaan USLE atau Universal Soil Loss Equation. Misalnya diketahui satu lahan dengan nilai R
atau erosivitas 250. Kemudian jenis tanahnya pasir halus dengan kandungan organik 0,5%, panjang lereng 300 meter, dan kelandaian 5%. Lahan tersebut merupakan lahan konstruksi yang tertutup jerami dan tidak ada upaya konservasi. Maka nilai erosi pada lahan tersebut dapat dihitung sebagai A sama dengan R, di sini adalah 250, kemudian nilai K sesuai dengan jenis tanahnya, yaitu adalah pasir halus dengan kandungan organik 5,5% adalah 0,16. Kemudian LS adalah 1,7. Kemudian jenis lahan adalah konstruksi tertutup jerami. Ini adalah 0,2 nilainya dari tabel. Kemudian tidak ada upaya konservasi, sehingga erosi yang terjadi tidak ada pengurangan, sehingga faktornya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilai erosinya adalah 13,6 ton per acre.